Sejarah Prabu Siliwangi. Hampir semua pegunungan di Tatar Sunda menjadi tempat hunian para leluhur Pajajaran. Gunung Munara, Gunung Galuh, Gunung Kapur Ciampea, Gunung Gede, Gunung Cermai, Gunung Selamet, serta Gunung Padang. Rupanya pegunungan menjadi suatu tempat yang mengesankan dengan alasan tertentu. Selain itu, dalam babat pegunungan lainnya di luar Pulau Sunda juga banyak mencatat riwayat tentang sejarah Prabu Siliwangi yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Tentunya kondisi tempat-tempat tersebut sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan lebat, masih berupa padang savana tanpa pepohonan. Di lain pihak, Prabu Siliwangi juga menyukai gua atau lembah yang mendekati aliran sungai. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di berbagai wilayah seperti Batu Tulis, Kutamaneh, Kutawesi, Pasir Angin, Cengkuh, Cangkuang yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Tetapi di luar tempat-tempat tersebut, bagaimana sebenarnya tentang tabir adanya Prabu Siliwangi? Walaupun terkadang masih bersifat legenda, namun nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat yang selalu merujuk padanya sebagai sebuah untayan riwayat. Akhirnya tetap perlu ditelusuri tidak hanya oleh keturunan Prabu Siliwangi, tetapi oleh seluruh orang Sunda sehingga dapat menemukan titik terang. Di lain pihak, masih banyak lokasi yang belum terungkap di belakangan jagat raya ini yang pernah dijelajahi oleh Prabu Siliwangi. Meskipun dengan kendala yang ada seperti narasumber yang sulit mengungkap sejarah Prabu Siliwangi, baik menuturkan dengan pendekatan secara batiniah ataupun artefak. Disadari, menuturkan kisah tentang sejarah Prabu Siliwangi maka harus dari sumber yang berkompeten, karena tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita yang usang di kalangan rakyat serta anak keturunan Prabu Siliwangi. Bahkan mungkin tidak direstui oleh objeknya. Dalam pengungkapannya pun harus orang yang tepat dan memiliki warisan sejarah serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lingga, sangkala, kawi, sangsakerta maupun bahasa Karuhun. Dan jika menyimak Siliwangi, sebaiknya harus identik dengan zaman purba dan bebatuan, karena latar belakang pada zamannya selalu meninggalkan jejak batu-batuan, gua, dan batu bertulis yang merupakan tanda warisnya. Dan menurut orang tua dulu, semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor. Karena dari sanalah awal Prabu Siliwangi digelar ke alam persada ini. Walaupun demikian, sebagai penghormatan kepada leluhur yang menjadi nenek moyang di sini, kita tetap berusaha menelusuri yang sulit itu dengan coba terus mengungkap secercah tentang sejarah Prabu Siliwangi. Karena bagaimanapun juga, nama Prabu Siliwangi bagi rakyat Tatar Sunda sangat erat kaitannya dengan nama kebesaran daerah. Berkaitan dengan keberadaan nama kerajaan Pajajaran, nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama kerajaan Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama kerajaan Pajajaran. Hanya di sini kita akan singgung nama kerajaan Pajajaran saja, karena nama kerajaan Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti. Namun, bukan nama lainnya diabaikan. Sebagai contoh, nama Tarumanegara yang asal-usulnya disebut demikian karena di kawasannya banyak pohon tarum dan sebuah nagara sebagai tanda dari akses Sunda. Na, ga, ra, a. Namun kerajaan Pajajaran sendiri adalah hasil upaya sang pemimpin. Menurut orang tua, nama kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kata jajaran atau berjajar. Jajaran tempat atau jejeran anak cucu dan keturunannya. Sedang nama Siliwangi adalah nama gelar untuk setiap anak cucu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memang tidak semua anak cucunya bisa dikatakan Siliwangi, karena gelar tersebut hanya kepada anak cucu tertentu yang pantas dan menjadi pemimpin yang dapat menebar wewangian kepada masyarakatnya atau kokolot dalam bahasa Sunda.